Kamar modern dan luas dengan pemandangan langsung ke area pegunungan dan kota Bandung. Ballroom megah dan terbesar di kota Bandung, konsep tanpa pilar yang dapat menampung ribuan tamu, dan berbagai fasilitas premium mulai dari kamar, gym, spa, golf course, hingga restoran Chinese fine dining. Welcome to Baling Review. Halo Sobat Baling, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, balik lagi di channel Bapak-Bapak Healing. Wah, udah cukup lama ya Baling gak ajak Sobat jalan-jalan virtual. Pada kesempatan kali ini kita staycation lagi nih Sobat. Masih di daerah Jawa Barat ya. Tapi kita bergeser sedikit ke utara dari pusat kota Bandung. Tepatnya ke kawasan Dago Pakar. Sebuah area pegunungan yang terkenal dengan udara sejuk, pemandangan hijau, dan suasana yang tenang. Baling sebelumnya pernah juga nih review hotel di area Dago Pakar ini, yaitu Hotel Indigo Bandung. Cakep tuh sobat hotelnya. Bagi sobat yang belum nonton, bisa lihat ya di channel Baling. Yuk kita lanjut sobat. Di tengah kesejukan dan ketenangan Dago Pakar ini, berdiri megah salah satu hotel bintang 5 yang memiliki beberapa penghargaan nih sobat, yaitu Intercontinental Bandung Dago Pakar, yang merupakan bagian dari jaringan hotel internasional IHG. Hotel ini memang jadi favorit banyak tamu, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Nggak heran sih, karena lokasinya menawarkan panorama alam yang oke nih. Bayangkan sobat, bangun pagi bisa langsung melihat pemandangan, pegunungan, dan landscape kota Bandung dari ketinggian. Fasilitas di sini juga lengkap dan oke banget nih. Mulai dari kolam renang infinity yang dengan dikelilingi area pepohonan hijau. Restoran fine dining dengan menu internasional dan lokal. Hingga spa eksklusif buat sobat yang ingin relaksasi total. Salah satu daya tarik utama dari hotel ini adalah grand ballroom-nya yang luas dan mewah. Sering dipakai untuk pernikahan, konferensi, hingga event-event besar berskala nasional. Ballroom ini bahkan menampung hingga 4.000 tamu dengan berbagai konfigurasi. Nah sobat, sambil kita lanjut perjalanan menuju lokasi, Baling mau kasih gambaran tentang hotel yang akan kita tuju kali ini ya. Nama hotelnya adalah Intercontinental Bandung Dago Pakar, berlokasi di Jalan Resort Dago Pakar Raya 2B, Bandung, Mekarsalewu, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Letaknya nggak jauh nih sama Mountain View Golf Course, dan sekitar 45 menit dari Bandara Husein Sastranegara ya sobat. Desain eksteriornya style modern tropis dengan integrasi kaca berpadu dengan panorama kota, pemandangan alam pegunungan, dan cahaya alami. Selain itu, hotel ini sudah meraih penghargaan internasional pada tahun 2024 seperti World Travel Award, World Luxury Hotel Award, dan Haute Grandeur Award. Wah, menarik ya, makin penasaran gak nih sobat? Yuk, kita lanjut. Nah sobat, begitu kita belok dari jalan utama Dago Pakar dan masuk ke kawasan resort, jalanan mulai menanjak pelan nih, khas area pegunungan, dikelilingi hijaunya pepohonan dan udara yang terasa lebih segar. Perjalanan dengan nuansa ini seperti jadi pembuka yang pas menuju pengalaman menginap yang eksklusif. Sesampainya di depan hotel, kesan pertama langsung positif nih sobat. Berdiri megah di atas perbukitan, bangunan tinggi berwarna putih elegan ini terlihat kontras namun menyatu dengan landscape sekitarnya. Arsitekturnya modern dengan fasad utamanya banyak menggunakan kaca besar seperti memang dipersiapkan untuk dapat menikmati lingkungan sekitar dari dalam. Gerbang masuk yang luas langsung mengarah ke area parkir terbuka yang lapang yang infonya bisa menampung sekitar 500-an kendaraan nih sobat.
Untuk tamu yang membawa mobil listrik, tersedia juga nih EV charging atau tempat pengisian daya, dan buat sobat yang nggak mau repot cari tempat parkir, layanan valet juga tersedia kok. Begitu melangkah masuk ke area lobi, suasana megahnya langsung terasa ya sobat. Ukuran lobi yang besar dan terbuka ditambah lagi dengan area ceiling yang sangat tinggi yang menjadi focal point lobi ini. Desain artistik modern berunsur organik dan dinamis seperti lekukan bukit atau bentuk daun, sehingga konsisten dengan tema alam sekitar di Dago Pakar ya sobat. Secara keseluruhan, lobi ini memadukan palet warna natural, beige, coklat, dan elemen kayu. Juga marmer pada lantainya membuat transisi antara elemen plafon dan ruang terasa harmonis. Pencahayaannya sendiri terlihat terang yang berasal dari cahaya matahari karena desain kaca-kaca besar di sepanjang sisi bangunan. Area resepsionis didesain simpel namun tetap elegan. Sambutan dari staf hotel juga baik dengan senyum ramah dan pelayanan khas interkontinental. Sambil nunggu ibu negara urus proses check-in, yuk kita lanjut explore lobinya. Nah, di sini ada yang unik nih sobat. Bajai Food. Biasanya GoFood, GrabFood. Nah, kalau di sini Bajai Food ya sobat. Tapi ini es krim aja ya. Si bocil pengen banget nih makan es krim. Karena luasnya lobi ini, jadi banyak pilihan shifting area nih sobat. Kita bisa bersantai di lounge dan juga di banyak area tunggu yang lengkap dengan berbagai jenis sofa yang empuk, meja, dan tempat duduk. Selain itu, view dari dalam melalui kaca-kaca besar ini juga sangat bagus nih sobat. Nggak cuma ada di dalam, kita juga bisa duduk santai di area outdoor sambil menikmati pemandangan perkotaan, pepohonan hijau, dan birunya air kolam renang. Selain itu, di bagian lainnya juga ada beberapa ruangan nih. Ada Daily Ed Cake and Pastry Shop, Wedding Lounge, dan lainnya. Oke sobat, setelah proses check-in, sekarang kita menuju lift. By the way, tadi proses check-innya smooth ya sobat. Stafnya sigap, profesional, dan informatif juga. Yuk kita lanjut naik ke lantai 10. Sebagai informasi, hotel ini terdiri dari 18 lantai dan total memiliki sekitar 225 kamar. Hotel ini menawarkan beragam tipe kamar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi sobat. Mulai dari classic room yang simple tapi tetap elegan, premium room yang lebih luas dengan view menghadap pegunungan atau kota, hingga junior suite yang pengen dapat ruangan ekstra dan fasilitas yang lebih lengkap. Buat sobat yang mau pengalaman lebih eksklusif, ada Kraton Suite dengan desain interior yang mewah dan sentuhan budaya lokal. Atau ada Presidential Suite, kamar paling wah dengan ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur terpisah. Dan ada balkonnya juga ya sobat. Bahkan untuk sobat yang mendambakan privasi penuh dan suasana seperti di rumah sendiri, ada juga villa-villa mewah dengan fasilitas istimewa seperti jacuzzi pribadi dan area outdoor yang tenang. Mantep banget nih sobat untuk liburan bersama keluarga atau honeymoon romantis. Tapi nggak tipis-tipis. Sepanjang koridor, suasana terasa tenang dan tetap berasa feel premiumnya. Bersih, rapi, dan harum. Pencahayaannya hangat dengan karpet empuk dan dekorasi dinding yang minimalis namun elegan, sehingga menciptakan atmosfer yang cozy. Nah, kita udah sampai kamarnya nih sobat. Begitu masuk, langsung disambut welcome greeting di cermin besar ini nih. Sekaligus ucapan happy birthday untuk istri tercinta nih sobat. Dan berikut sekilas tampilan kamarnya.
Kamar yang Baling pesan ini bertipe King Premium Golf View. Cocok banget buat sobat yang pengen kamar luas, elegan, tapi tetap homey. Untuk harga pada waktu itu saat weekday sekitar 2,5 jutaan dan udah termasuk breakfast. Untuk harga juga dapat berubah sewaktu-waktu ya sobat, tergantung tanggal dan promonya. Kalau sobat mau kamar yang lebih terjangkau, bisa pilih tipe klasik yang harganya 1,5 sampai 2 juta. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing ya sobat. Untuk tempat tidur di kamar ini berukuran king size, full putih, bersih dengan 4 bantal yang empuk. Spraynya juga lembut dan wangi. Ukuran kamarnya luas ya sobat, sekitar 46 meter persegi. Dengan maksimum 3 orang sesuai ketentuan. Misal sobat kesini bersama istri dan 1 anak, tentu masih sangat proper dan nyaman banget nih sobat. Desainnya mengusung modern kontemporer yang walaupun minimalis tapi tetap luksuri dan elegan. Kesan ini juga didapat dari penggunaan warna dominan netral dan hangat seperti beige, krem, dan abu-abu. Jadi memberikan kesan tenang, luas, dan mewah, tapi nggak berlebihan. Di kanan kiri tempat tidur terdapat nightstand dilengkapi dengan saklar dan stop kontak yang terjangkau dari tempat tidur. Dan di atasnya terdapat sconce lamp untuk lampu tidur. Di depan tempat tidur ada TV satelit dengan ukuran yang lumayan besar, sekitar 50-an inci nih sobat. Lalu di area atasnya ada AC dengan tipe sentral yang posisinya masih aman, nggak mengarah langsung ke badan ya. Untuk pengaturannya ada di wall panel ini sobat. Kita bergeser ke sebelahnya, ada working space dengan meja kerja yang proper banget nih sobat. Dilengkapi dengan hanging lamp untuk penerangan, stop kontak di bagian bawah, kursi kantor yang nyaman, dan ada juga tempat sampah. Jadi bagi sobat yang saat staycation tapi masih harus handle kerjaan, fasilitasnya udah support banget nih. Lalu di belakangnya ada storage besar yang menarik perhatian nih. Ini isinya complimentary coffee and tea, seperti pada umumnya ya sobat, kopi, teh, dan gula saset, 2 cangkir, sendok, dan teko pemanas air. Air mineral 1 botol dan ada minibar juga di sebelahnya. Poin plusnya dengan berada dalam storage tertutup seperti ini, kebersihannya tetap terjaga ya sobat. Nah, ada yang beda dari biasanya nih sobat. Open closet yang lokasinya dalam ruangan tersendiri. Di sini juga ada ekstra bantal, hanger, sepasang slipper, ada juga beberapa storage. Di dalamnya ada sikat sepatu, laundry bag, safe deposit box, hair dryer, dan ada juga ironing set. Wah, lengkap deh sobat. Proper banget ruangan ini untuk tempat barang bawaan sobat. Dan kamar akan tetap terlihat rapi sekaligus lebih aman karena berada di ruangan tersendiri. Sekarang kita bergeser ke ruangan di sebelahnya. Di sini ada area kamar mandi yang ukurannya lumayan luas, tapi bukan yang paling luas ya. Terlihat lapang ini karena desainnya terbuka tanpa sekat untuk area bathtubnya. Ada cermin kotak yang besar sampai ke atap dan wastafel tipe undermount yang lumayan besar. Di bawahnya disediakan 2 handuk badan dan 2 handuk wajah. Untuk tisu dan toiletrisnya sudah tersusun rapi ya di sini. Ada 2 gelas kumur dan tambahan 2 botol air mineral juga. Lalu di sebelah kiri cermin utama ada cermin pembesar atau magnifying mirror. Buat sobat yang mau make up, shaving, dan lain-lain, di bawahnya ada stop kontak, saklar, dan untuk personal hygiene-nya ada hand wash dan body lotion. Lalu di bawahnya lagi ada tempat sampah. Tepat di samping kiri pintu kamar mandi ada 2 private area. Yang kiri ini untuk area WC, toilet tanpa jet washer tapi udah ada bidet tentunya. Ada tisu roll dan juga telepon untuk emergency call dan service.
Lalu yang kanan area shower yang udah shower set dengan rain shower di atap dan hand shower di dinding. Udah dilengkapi juga dengan hot and cold water ya sobat. Lalu untuk personal hygiene yang lebih lengkap di sini ya sobat, body wash, air conditioner, and sampo. Kita beralih ke sisi jendela dengan tipe Venetian blind. Jadi buka tutupnya mudah ya sobat, seperti yang terlihat udah dilengkapi dengan bathtub yang posisinya samping jendela. Jadi pas nih buat berendam santai sambil menikmati pemandangan pepohonan hijau dan pegunungan sekitar. Oh iya, di sini juga ada timbangan digital nih sobat. Sobat bisa cek sebelum dan setelah staycation di sini berat badannya naik apa turun ya. Sekarang kita ke sisi jendela. Nah, ini ada daybed yang nyaman. Di atasnya ada ucapan happy birthday dari pihak hotel untuk istri tercinta nih sobat. Nah, ini view-nya ya sobat. Oke ya view-nya. Golf and city view. Untuk view dari sisi sebelahnya sama aja ya sobat. Cuma jendelanya lebih penuh aja karena nggak ketutupan daybed. Selamat pagi sobat. Setelah kemarin kita explore kamar, pagi ini kita sarapan dulu ya sobat. Kita isi energi sebelum lanjut explore fasilitas-fasilitas menarik yang ada di hotel ini. Kita turun ke lobi kemarin, karena restonya masih satu area dengan lobi. Nah, ini sobat restonya. Namanya Damai Restoran, lumayan luas dengan desain yang konsisten ya sobat. Suasananya juga enak nih. Resto ini udah buka dari jam 6 pagi dan tutupnya jam 10 malam. Tapi kalau untuk breakfastnya cuma sampai jam 10.30 ya sobat. Yuk langsung kita explore ada menu apa aja nih untuk sarapan pagi ini. Pertama yang langsung kelihatan ada aneka sereal yang praktis untuk sarapan. Ada Coco Crunch, Wheat Bix, granola, dan lainnya. Lanjut ke seberangnya langsung yang seger-seger nih. Aneka jus bar, jus melon, mangga, jus jambu, dan minuman lainnya. Kita masuk lagi, ini ada minuman tradisional, kayak jamu-jamu, jahe gitu ya sobat. Lalu ada bakso tahu dan dimsum, anget-anget, mantep nih. Di bagian tengah ada area bakery and pastry, ada donat, croissant, roti tawar dengan aneka pilihan selai, lumayan banyak ya varian rotinya nih sobat. Next ada jajanan pasar, kue-kue, ada milk and brown sugar syrup ya sobat. Di seberangnya masih area makanan tradisional. Ada nasi pecel dan sambal nih sobat, lengkap dengan kerupuk kuning. Lalu di sebelahnya roti panggang dengan selai coklat. Lanjut lagi ada aneka sayuran segar, banyak nih jenisnya, dan juga buah-buahan potong. Melon, pepaya, semangka. Lalu di bagian ujung ada sushi juga nih sobat. Di sini ada juga sup ayam lengkap dengan bumbunya, lalu lontong sayur. Bergeser lagi ada sayuran tumis, fried vermicelli, bahasa gampangnya sih bihun goreng ya sobat. Lalu nasi goreng, ada juga chicken kalio, makanan khas Sumatera Barat nih. Lalu ikan asam manis, aneka gorengan, lalu masih ada roti juga nih. Pan bread sama pita bread. Nah, pita bread yang gepeng ini khas Timur Tengah ya sobat. Di area lainnya ada mie tek-tek lengkap dengan bumbu dan toppingnya. Lalu ada pasta. Ada aneka saus, baked beans, kentang goreng, dan sosis. Untuk egg cornernya juga ada nih. Ada omelet dan telur rebus. Sampingnya ada aneka kerupuk dan sambal. Area perbuburan juga ada nih pastinya sobat. Ada bubur ayam lengkap dengan bumbu dan topping. Serta ada juga bubur kacang hijau. Selain indoor ada juga area outdoornya. Di outdoor juga oke banget nih sobat, dengan view area hijau di sekitar.
Kabut embunnya juga masih kelihatan. Jadi duduk santai, sarapan sambil menikmati udara segar dan pemandangan mantep nih sobat. Sekarang Baling mau makan dulu. Udah lumayan lapar nih keliling-keliling. Nah, ini dapat complimentary dessert dari program IHG One Rewards. Lumayan lah untuk dessert. Oke sobat, Baling makan dulu ya. Setelah sarapan, yuk kita lanjut explore fasilitas utama dari hotel ini. Pertama, kita ke kolam renangnya dulu sobat. Lokasinya berada di lantai 5. FYI, biar sobat nggak bingung, lobinya ini bukan di lantai 1 atau paling dasar seperti kebanyakan hotel ya. Lobinya bisa dibilang ada di lantai 6. Nah, karena kolam renangnya di lantai 5, jadi dari lobi kita turun lagi 1 lantai. Kita lewat sini nih sobat. Di sini juga ada beberapa mainan buat bocil. Ada aturannya juga ya, bisa baca di sini. Lanjut kita ke area luar. Terus turun tangga sedikit. Nah, area kolam renangnya udah kelihatan tuh sobat. Kolam renangnya luas juga ya, tipe infinity pool memanjang dengan kedalaman 1,5 meter untuk area dewasa ini. Dan yang lebih kecil ini untuk area anak-anak dengan kedalaman 0,5 meter. Separasinya menggunakan pembatas kaca. View di area anak ini banyak pepohonan rindang ya. Sedangkan untuk area dewasa mestinya sih Mountain View Golf Club ya sobat. Tapi nggak kelihatan karena ketutup tembok dan pepohonan. Paling yang masih kelihatan dari posisi tertentu itu area taman lapang yang ada di bawah. Di sepanjang sisi area kolam juga ada sun lounger yang dilengkapi dengan parasol atau payung dan meja. Di sebelahnya ada juga kekun outdoor, pas nih untuk bersantai sambil rebahan menikmati pemandangan pegunungan. Untuk request handuk ada di sebelah sini, sedangkan toilet dan area bilas di ruangan terpisah. Nah, di area ini juga ada kids club nih sobat, namanya Planet Trackers. Yuk, coba kita masuk. Nggak gitu besar, tapi udah cukup banyak juga nih permainannya. Colorful juga ya sobat, lumayan lah buat alternatif tempat bermain bocil. Apalagi masih satu area sama kolam renangnya. Di dalam sini juga udah ada kamar mandi ya sobat, ada wastafel dan toilet. Dari area kolam renang ini kita explore ke area lainnya. Nah, berikut sobat untuk menunjuk arahnya. Untuk pool and kids club yang tadi kita udah lihat. Ternyata masih ada fasilitas playground, kiddie ride, dan bouncing castle. Di sini juga ada yang menarik nih sobat. Ada merak putih dan merak hijau. Jarang-jarang ya ada merak di hotel. Cuma sayangnya ekornya lagi nggak mekar nih. Biasanya kalau lagi musim kawin cenderung sering mekar ya sobat. Sekarang kita lanjut lagi turun ke bawah. Kita memasuki area taman. Namanya Tutu Entity Garden. Isinya area hijau lapang yang tadi bisa dilihat dari kolam renang dan kamar ya sobat. Ini kosongan gini nih, karena memang biasanya dipakai buat acara atau event tertentu, dan juga area playground anak. Di area ini juga ada kamar-kamar tipe villanya nih sobat. Dari tangga ini turun ke bawah langsung pintu masuk. Tipe ini ukurannya luas banget nih, sekitar 90 meter persegi. Ada area balkon untuk santai, living roomnya juga luas, tapi ya harganya udah pasti lebih tinggi. Sekitar di atas 4 jutaan ya sobat, karena udah masuk kategori suite. Oke sobat, untuk area kolam renang dan sekitar udah. Sekarang kita explore area gym dan sauna. Karena berada di lantai 2, jadi sekarang kita balik lagi ke atas ya sobat. Nanti kita lewat lift nih. Nah, sekarang kita udah di lantai 5, kita pakai lift ke gym dan spa-nya ya sobat. Nah, sekarang kita udah di lantai 2 nih sobat. Di sepanjang koridor ini ada sitting area dilengkapi meja dan ini tempat gymnya open 24 jam ya sobat.
Sedangkan untuk spa dan saunanya maksimal sampai jam 10 malam. Yuk kita masuk. Karena 3 fasilitas dalam satu area, jadi begitu masuk nggak langsung ke gymnya ya sobat. Nah, ini ruangan gymnya nih sobat. Seperti pada umumnya, untuk masuknya tap in dulu ya sobat. Gymnya juga luas nih. Alatnya banyak dan tertata rapi. Ada space yang lega antar peralatan, jadi lebih leluasa untuk bergerak. Untuk air mineral refill dan handuk bisa diambil di lemari ini ya sobat. Sekarang kita lihat alat-alatnya nih sobat. Di sini ada sepeda statis yang biasa dan jenis yang lebih santai ada sandaran. Sebelahnya ada elliptical trainer. Lalu yang paling besar ini dump mesin. Bisa buat bicep, tricep, dan kaki. Lanjut lagi ada leg extension, lat pull down, dan press mesin. Lalu ada dumbbell dengan berbagai ukuran, serta half rack dan treadmill. Alat-alatnya premium ya sobat, baik dari tipe dan juga brandnya. Ya wajar sih, mengingat ini hotel bintang 5 sobat. Dari ruang gym, kita lanjut ke fasilitas sauna. Kita tinggal lurus aja ya sobat. Nah, ini nih area saunanya. Ruangannya nggak terlalu besar, tapi umum sih ukuran segini untuk hotel. Interiornya full kayu, jadi panasnya terjaga dan bikin lebih nyaman. Pas banget nih sobat yang mau relaksasi setelah berenang atau nge-gym. Dari sauna kita lanjut lagi ke spa. Nah, ini treatment roomnya nih sobat. Cus, langsung kita cek. Berikut tampilannya ya sobat. Di sini ada 2 spa bed. Dan untuk treatment room total ada 2 ruangan ya. Untuk layanan ini berbayar ya sobat. Oke sobat, setelah hampir seharian kita hotel tour, sekarang Baling mau balik ke kamar. Santai-santai dan istirahat dulu nih. Sambil on the way ke kamar, yuk kita lanjut ke kesimpulan pengalaman staycation kali ini di Hotel Intercontinental Bandung Dago Pakar. Seperti biasa, disclaimer dulu ya sobat. Kesimpulan ini menurut pengalaman pribadi yang Bapak Healing rasakan ya. Jadi sangat mungkin untuk sobat-sobat healing yang kesini merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk lokasi dan aksesnya. Hotel ini berada di kawasan strategis yaitu Dago Pakar, Bandung Utara. Dengan catatan bukan untuk area pusat kota atau bisnis. Lingkungannya yang tenang dan udaranya sejuk. Cocok banget nih buat sobat yang mau rehat, relaksasi dari hiruk-pikuk kota ya. Lokasinya memang agak di atas, cukup menanjak dan ada jalan berbelok. Tapi view-nya oke nih sobat, perbukitan dan city lights Bandung yang cakep. View oke, yang paling dekat hotel ya Mountain View Golf Course atau klub, nice lah. Deket juga nih dengan beberapa destinasi wisata di Dago, seperti Tebing Keraton, Taman Hutan Raya Juanda, dan kafe-kafe hits di Dago atas. Tapi untuk ke pusat kota dan mall besar agak jauh ya sobat. Udah gitu kalau weekend atau musim liburan, jalur menuju Dago biasanya macet. Yang kedua untuk hospitality baik ya sobat. Staff-staffnya ramah, helpful, dan informatif. Servisnya juga oke nih, kebersihan kamarnya juga terjaga. Dan sempet juga ada sedikit kendala nih sobat, jadi cool bar di kamar nggak terlalu dingin. Nah, karena itu Baling dapat komplimen nih, cookies 1 toples. Ada juga surat permohonan maafnya nih yang ditulis tangan langsung. Wah, good service nih sobat. Ketiga untuk kamar tidur dan kamar mandi. Kamarnya luas ya sobat, tempat tidurnya bersih, nyaman, dan empuk. Interiornya simple, tapi tetap elegan dan luxury, tanpa harus berlebihan. Dinominasi dengan warna netral dan hangat, sehingga menciptakan kesan menenangkan dan nyaman, apalagi kerapihannya juga baik dan terjaga. Room amenities sudah lengkap dengan meja kerja dan daybed yang proper. View-nya juga bagus untuk di kamar Baling ya, golf and city view. Cuma kita bisa menikmati di dalam kamar aja nih sobat, karena nggak ada balkonnya. Untuk kamar mandinya juga luas dan bersih, toiletries dan personal hygiene lengkap.
private area ada 2, satu untuk WC dan satu lagi area shower yang udah sistem shower set. Ada juga bathtub yang berada pas deket jendela. Jadi sambil berendam bisa sambil menikmati pemandangan di sekitar ya sobat. Keempat, untuk fasilitas-fasilitas utamanya, dari kolam renangnya dulu nih. Udah infinity pool dengan view sebenarnya ke Mountain View Golf Club ya sobat. Tapi karena posisinya nggak di lantai atas atau rooftop, jadi golf view-nya kehalang tembok dan pepohonan nih sobat. So, yang masih kelihatan ya area garden yang lapang dan hijau di bawah. Untuk kolam renangnya ini ada 2 area, untuk dewasa dan anak-anak yang diseparasi dengan pembatas kaca transparan. Oh iya, ini airnya juga hangat ya sobat. Lalu area supportnya untuk santainya sudah oke juga nih. Ada sound lounger dengan payung di sepanjang sisi kolam. Ada kekun lounger juga ditambah dengan udara yang sejuk. Suasananya yang tenang, enak nih buat sekalian santai menikmati suasana sekitar. Kolam renang ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 atau jam 7 malam ya sobat. Dan karena nggak ada lifeguardnya, penting banget nih buat sobat yang bawa anak-anak agar tetap waspada dan awasi mereka selama berenang ya. Lalu masih di area yang sama, ada kids club yang lumayan sebagai alternatif hiburan si bocil. Lalu agak turun ke bawah, ada Tutu Entity Garden. Pas baling ke sini masih kosongan ya sobat. Tempatnya memang diperuntukkan buat event atau playground anak-anak dengan berbagai variasi seperti ini. Untuk area gymnya luas, alatnya lengkap dan premium, space antar alat juga oke, dan fleksibel juga, karena open 24 jam. Jadi kapan aja sobat mau nge-gym, tinggal gas ya sobat. Lalu untuk saunanya standar aja sih sobat, seperti pada umumnya, berada satu area dengan spa. Spanya sendiri ada 2 room, tempatnya oke, nyaman, tapi ini berbayar ya sobat. Untuk fleksibilitas gym, sauna, dan spa udah oke banget nih, karena dalam satu area. Sayangnya kolam renangnya terpisah jauh. Habis berenang mau saunaan atau relaksasi, mesti turun ke lantai 2 dulu. Lanjut untuk restonya, ini yang damai restoran ya sobat, karena ada lagi restonya Tianjing Lou di lantai atas yang memang khusus Chinese resto. Untuk damai restoran ini tempatnya tergolong luas. Kapasitas 188 orang dengan space antar mejanya yang proper. Desain konsisten dengan area lobby, didominasi tone earthy dan warm lighting jadi nyaman untuk fine dining. Pilihan menunya beragam, mulai dari hidangan lokal atau Nusantara, western sampai buffet spesial, flame and grill, tapi ini biasanya di Sabtu malam ya sobat. Rasanya enak. Tempatnya nyaman, ada 2 area, indoor dan outdoor. Outdoornya oke nih sobat, karena bisa sambil menikmati view area hijau sekitar dengan udara yang sejuk. Fasilitas lainnya ada parkiran yang mudah diakses, praktis dan luas. Ya, bisa menampung sekitar 500-an kendaraan. Ramah difabel dan ada EV chargingnya juga nih sobat. So, jadi gimana nih sobat? Secara keseluruhan, Intercontinental Bandung Dago Pakar by IHG ini adalah hotel bintang 5 modern, elegan dengan sentuhan luksuri yang menawarkan panorama kota Bandung dan pegunungan di area yang sejuk dan hijau. Cocok nih untuk sobat yang mau suasana tenang jauh dari hiruk-pikuk kota sambil liburan mewah, honeymoon hingga acara besar seperti wedding dan corporate gathering dengan ballroomnya yang megah. Oke Sobat Healing, cukup sampai sini dulu ya jalan-jalan virtual kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat sobat yang mau staycation ke Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Kalau sobat pernah juga staycation di Intercontinental Hotel Bandung IHG ini, boleh nih ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sharing nih pengalaman yang asik dan seru. Bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, biar Bapak Healing makin semangat nih ajak sobat jalan-jalan virtual ke hotel-hotel yang keren dan menarik lainnya. Bye-bye sobat! Salam Healing!